Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Ananda sekalian yang berbahagia, semoga kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. 1. Talak. Talak atau perceraian adalah memutuskan tali ikatan pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abghadul halalillahi talak," rawahu Abu Daud. Sesuatu yang dihalalkan tetapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Hukum talak. 1. Hukum asal talak adalah makruh. Yang kedua, wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak mampu lagi didamaikan sehingga hakim memandang perlu untuk bercerai. Yang ketiga adalah sunnah. Apabila seorang suami tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya dan seorang istri tidak mampu lagi memelihara kehormatan dirinya. Yang keempat adalah haram. Apabila seorang istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan hamil, dan apabila seorang istri dalam keadaan suci yang dicampuri pada saat itu. Bentuk-bentuk talak. 1. Talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang membolehkan seorang suami kembali kepada mantan istrinya meskipun tidak melakukan pernikahan yang baru dan dalam keadaan masa iddah, seperti talak ke-1 dan talak kedua. Yang kedua adalah talak bain. Talak bain ada 2 jenis, yaitu talak bain sugra dan talak bain kubra. Talak bain sugra adalah talak yang tidak membolehkan seorang suami kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan pernikahan yang baru, seperti talak yang disertai dengan iwad dan talak bagi istri yang tidak pernah digauli. Yang kedua adalah talak bain kubra. Talak bain kubra adalah talak yang tidak memperbolehkan seorang suami kembali kepada mantan istrinya kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah melakukan hubungan suami istri lalu cerai, dan ketika itu sudah habis masa iddahnya. Sebab-sebab terjadinya talak. 1. Lian, yaitu suami dan istri saling melaknat. Suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi dan dia harus bersumpah 4 kali sumpah dengan mengatakan, apabila saya berdusta maka laknat Allah kepada diri saya. Tetapi 4 kali sumpah ini ditolak oleh sang istri, maka jatuhlah talak. Baca Quran surah An-Nur ayat 6-9. Yang kedua, zihar. Zihar secara bahasa adalah punggung. Seorang suami yang memandang istrinya seperti ibunya dan mengatakan, kamu seperti punggung ibuku, maka seorang suami untuk kembali kepada istrinya harus membayar kafarat. Baca Quran surah Al-Mujadalah ayat 3-4. Yang ketiga adalah ilah, yaitu seorang suami yang mengharamkan untuk bergaul dengan istrinya dan bersumpah
akan memutuskan hubungan dengan istrinya, maka untuk kembali kepada istrinya harus membayar kafarat dengan sumpahnya itu. Baca Quran Surah Al-Baqarah ayat 226-227. Yang keempat adalah ta'liq talak. Seorang suami yang melanggar janji pada saat akad nikah, seperti tidak memenuhi kebutuhan istrinya selama 6 bulan berturut-turut, dan menyakiti badan istrinya, dan istrinya tidak ridah dengan hal itu dan mengadukannya ke pengadilan, maka jatuhlah talak. Kedua adalah khulu. Artinya talak yang diminta oleh seorang istri kepada suaminya dengan memberi iwat atau tebusan karena disebabkan hal-hal tertentu, seperti suami itu adalah seorang pezina, pemabuk, dan selalu melaksanakan maksiat-maksiat lainnya, sehingga istrinya khawatir jangan sampai dia berdosa karena membiarkan suaminya selalu berada dalam maksiat, padahal dia sudah memberitahukannya tetapi dia tidak mau mendengar dan mengindahkannya. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang suami memerintahkan kepada istrinya untuk taat kepada Allah, akan tetapi istrinya tidak mau mendengarnya, dan akhirnya seorang suami itu berlaku kasar seperti menampar, memukul, dan lain sebagainya terhadap istrinya. Jadi pada akhirnya tidak ada persesuaian hidup antara suami dan istri, maka khulu diperbolehkan dalam Islam dengan membayar uang tebusan. Contoh perkataan khulu seorang suami adalah, saya menceraikan kamu dengan uang tebusan sebesar 1 juta rupiah. Maka istri memberikan uang tebusan itu sebanyak 1 juta rupiah. Akan tetapi jika seorang suami tidak menyebutkan jumlah uang tebusannya, maka cukuplah bagi istri mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya pada saat akad nikah. Selanjutnya yang ketiga adalah fasah. Fasah yaitu talak yang dijatuhkan oleh hakim karena atas pengaduan seorang istri, disebabkan karena beberapa hal seperti adanya cacat atau aib. Kemudian selanjutnya karena suami tidak bisa memenuhi ataukah menafkahi seorang istri. Selanjutnya karena terjadi penipuan. Dan apabila ternyata di kemudian hari diketahui bahwa hubungan suami istri ini adalah mahram, maka pada saat itu boleh fasah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah iddah. Iddah itu maksudnya masa menanti ataukah menunggu bagi seorang perempuan yang telah diceraikan, baik itu cerai karena suaminya meninggal maupun cerai hidup. Ada 3 macam iddah. Yang pertama, iddah bagi seorang istri yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal. Iddahnya adalah apabila sang istri dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kemudian apabila seorang istri tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, masa iddah bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, dalam hal ini cerai hidup, yaitu apabila sang istri dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya menunggu sampai lahir anaknya. Akan tetapi
jika seandainya seorang istri ini tidak hamil, maka iddahnya adalah 3 kali suci atau 3 kali quru. Yang ketiga, masa iddah bagi wanita yang tidak haid adalah 3 bulan. Kemudian selanjutnya adalah rujuk. Rujuk artinya kembalinya seorang suami terhadap kepada istrinya disebabkan karena jatuhnya talak 1 dan talak kedua. Yang terakhir adalah hadana. Hadana ini artinya secara bahasa mengasuh. Ini biasanya terjadi kalau seorang suami istri itu bercerai, akan tetapi dia mempunyai anak yang masih kecil, yang masih tidak mampu mengatur dirinya sendiri, sehingga anak tersebut yang berhak untuk mengasuhnya adalah ibunya, dan yang wajib untuk menafkahi adalah suami. Inilah penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wasta'ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.